Islandia merupakan salah satu negara modern dengan kepercayaan yang sangat kental terhadap makhluk mistis, di mana sekitar 54% dari total populasinya percaya terhadap keberadaan peri dan troll. Sebagian besar dari mereka meyakini bahwa peri-peri tersebut tinggal di daerah bebatuan dan memiliki kekuatan mistis. Kepercayaan terhadap makhluk mistis ini diwariskan oleh bangsa Viking yang telah mendiami wilayah Islandia selama ratusan tahun. Pada pertengahan abad ke-9, bangsa Viking bermigrasi dan tinggal di Islandia, di mana kemudian mereka mengembangkan kebudayaan serta kepercayaannya. Islandia adalah negara Nordik yang terletak di sebelah barat Laut Eropa dan sebelah utara Samudra Atlantik, yang terdiri dari Pulau Islandia dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Negara ini dikenal memiliki cuaca yang sangat dingin, bahkan pada musim panas sekalipun. Begitu dinginnya cuaca di Islandia, sehingga negara ini tidak memiliki nyamuk. Padahal Islandia dikenal sebagai rumah bagi sekitar 1.300 jenis serangga. Negara-negara tetangga Islandia seperti Greenland, Skotlandia, dan Denmark masih memiliki populasi nyamuk yang signifikan. Namun, tidak demikian dengan Islandia. Demikian ini karena nyamuk membutuhkan genangan air dangkal untuk bertelur yang kemudian menetas menjadi larva. Tahap larva membutuhkan air yang tergenang pada suhu dan jangka waktu tertentu agar berkembang menjadi pupa. Kemudian pupa juga memiliki siklus untuk menjelma menjadi nyamuk dewasa. Sementara di Islandia, tidak terdapat genangan air yang cukup lama untuk mendukung siklus pertumbuhan dan perkembangan nyamuk, yang hal ini membuat nyamuk tidak dapat hidup di Islandia. Di sisi lain, Islandia memiliki suhu yang sangat rendah yang seringkali membekukan air, yang hal ini membuat nyamuk tidak dapat berkembang dengan baik. Islandia juga memiliki 3 pembekuan dan pencairan besar setiap tahun yang menciptakan kondisi yang sangat tidak stabil untuk kelangsungan hidup nyamuk. Bahkan nyamuk tidak akan memiliki cukup waktu untuk menetaskan telur dan memungkinkan larva untuk berhibernasi di dalam es. Ditambah lagi, komposisi kimia air, tanah, dan ekosistem di Islandia juga tidak mendukung kehidupan nyamuk di wilayah ini. Namun demikian, ahli entomologi memperkirakan bahwa pada akhirnya nyamuk akan mendiami Islandia jika perubahan iklim terus berlanjut. Pemanasan global yang secara bertahap meningkatkan suhu akan menyebabkan hilangnya suhu ekstrim dan mempengaruhi kondisi air, yang dengan demikian akan memberikan peluang bagi nyamuk untuk berkembang biak. Islandia memiliki luas 103.000 km persegi, namun hanya dihuni oleh sekitar 350.000 jiwa, yang oleh sebab itu negara ini dinobatkan sebagai salah satu negara paling sepi di dunia. Sebagai negara yang memiliki bentang alam yang sangat luas jika dibandingkan jumlah penduduknya, rumah-rumah di Islandia dibangun di atas hamparan yang sangat luas. Rumah-rumah tersebut dibangun dengan pipa air panas bumi yang terletak di bawah trotoarnya, yang dengan demikian orang Islandia tidak perlu menyekop salju ketika musim dingin. Negara ini memang memiliki lebih banyak mata air panas dibandingkan negara manapun di dunia. Bahkan mata air panas dapat ditemukan di sekitar 250 daerah di seluruh negara ini.
Islandia juga dikenal sebagai negara paling aman di dunia dan menyandang gelar tersebut sebanyak 12 kali. Sebagai negara yang sangat aman, Islandia bahkan tidak memiliki armada militer. Meskipun terdapat sedikit tentara di negara ini, mereka hanya ditugaskan berpatroli di sekitar laut dan udara. Selain itu, Islandia juga dikenal sebagai negara paling bahagia di dunia. Negara ini hampir selalu masuk dalam 5 besar negara paling bahagia di dunia, berjajar dengan Finlandia, Denmark, dan Norwegia. Negara ini memiliki angka harapan hidup rata-rata 83 tahun dan menjadikannya sebagai salah satu negara dengan angka harapan hidup yang paling tinggi di dunia. Menurut Indeks Perdamaian Global tahun 2011, Islandia menempati peringkat sebagai negara terdamai di seluruh dunia. Karena tidak memiliki angkatan bersenjata, tidak ada pengeluaran militer, memiliki tingkat kejahatan yang sangat rendah, dan warganya memiliki toleransi yang sangat tinggi terhadap orang lain. Dengan tingkat keamanan dan kebahagiaan yang sangat baik, Islandia juga dinobatkan sebagai negara yang memiliki tingkat kepuasan warga negara yang sangat tinggi. Namun demikian, Islandia juga memiliki biaya hidup yang sangat tinggi. Menurut Expatistan, biaya hidup di negara ini adalah yang tertinggi kedua di seluruh Eropa dan menjadi yang tertinggi keenam di seluruh dunia. Islandia juga dikenal sebagai salah satu daratan termuda di planet bumi dan merupakan salah satu tempat terakhir di muka bumi yang dihuni manusia. Dan hebatnya, orang-orang di Islandia memiliki tradisi membaca yang mengagumkan yang berasal dari abad ke-13, di mana 1 dari 10 orang Islandia menerbitkan sebuah buku selama hidupnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selain memiliki tradisi membaca yang mengagumkan, orang Islandia juga memiliki tradisi menulis yang sangat hebat. Mereka telah menyumbangkan banyak karya, terutama di bidang sastra, yang menjadi pendorong bagi kemajuan peradaban umat manusia di seluruh dunia. Skotlandia adalah negara yang terletak di kawasan Britania Raya dengan luas mencapai 78.000 km persegi dan dinobatkan sebagai negara paling indah di dunia. Negara yang indah ini dipenuhi ruang hijau, hutan lebat, pegunungan, serta danau yang sangat luas. Secara umum, Skotlandia terbagi menjadi 3 wilayah topografi, yaitu dataran rendah, dataran tinggi, serta pulau-pulau. Dataran rendah dikenal dengan lahan pertaniannya yang subur dan hutan yang sangat lebat. Dataran tingginya dikenal dengan pegunungan, hamparan lahan luas, serta danau-danau. Sementara pulau-pulaunya dikenal karena lanskap alaminya yang menakjubkan, pantai indah, serta pemandangan laut yang memukau. Selain dikenal dengan keindahan alamnya, Skotlandia juga memiliki beragam fakta yang menarik. Negara ini memiliki populasi gen rambut merah terbanyak di dunia. Hanya sekitar 1 hingga 2% dari jumlah populasi di dunia memiliki gen rambut merah. Tetapi Skotlandia memiliki sekitar 13% populasi rambut merah, sementara 40% membawa gen rambut merah resesif. Karenanya, peneliti meyakini bahwa gen rambut merah memang dibawa oleh orang Skotlandia. Selain memiliki populasi rambut merah terbanyak di dunia, Skotlandia juga dikenal sebagai tempat ditemukannya jas hujan atau pakaian luar tahan air.
seorang ilmuwan bernama Charles Mackintosh yang lahir pada tahun 1766 adalah ilmuwan Skotlandia dan pencipta kain tahan air, di mana kemudian penemuannya itu digunakan untuk menciptakan pakaian tahan air. Selain Mackintosh yang menemukan pakaian tahan air, Skotlandia juga menghasilkan banyak ilmuwan hebat. Beberapa di antaranya adalah Alexander Graham Bell yang dikenal di seluruh dunia. Negara ini juga dikenal memiliki sejarah panjang inovasi dan pendidikan dengan membentuk sistem sekolah umum pertama di dunia pada abad ke-16. Hebatnya, semua pendidikan di Skotlandia digratiskan untuk semua siswa hingga berusia 18 tahun, dan pendidikan universitas gratis untuk siswa Skotlandia. Skotlandia adalah tempat kelahiran golf dan telah dimainkan di negara ini sejak abad ke-15. Negara ini memiliki komik bergambar pertama di dunia yang diterbitkan pada tahun 1820. Skotlandia juga menjadi negara pertama yang memiliki tim pemadam kebakaran. Edinburgh, yang merupakan ibu kota Skotlandia, menjadi kota pertama di dunia yang memiliki pemadam kebakaran, yang dibentuk pertama kali pada tahun 1824. Selain itu, Skotlandia juga memiliki penerbangan komersial tersingkat di dunia. Maskapai Logan Air merupakan maskapai milik Inggris yang berpusat di Skotlandia yang menghubungkan dua pulau mereka. Penerbangan antara dua pulau ini hanya berjarak 1,7 mil dan berlangsung dalam 47 detik. Skotlandia memiliki lebih dari 790 pulau. Mayoritas penduduknya, termasuk yang berada di ibu kota, terkonsentrasi di dataran rendah. Terdapat 3 bahasa resmi yang digunakan di Skotlandia, yaitu bahasa Inggris, bahasa Skotlandia, serta bahasa Gaelic Skotlandia. Bahasa Inggris adalah bahasa yang paling umum digunakan, sementara bahasa Gaelic hanya dituturkan oleh minoritas orang. Skotlandia adalah negara yang penuh dengan kisah mitos dan legenda. Mereka percaya akan unicorn dan menjadikan hewan tersebut sebagai ikon nasional sekaligus menjadikannya sebagai lambang kerajaan Skotlandia. Legenda Skotlandia selalu menampilkan cerita mitos untuk hewan unik ini. Unicorn pertama kali digunakan sebagai lambang kerajaan abad ke-12 pada masa pemerintahan William I. Bahkan unicorn dijadikan sebagai lambang pada koin emas pada abad ke-15. Hewan unik ini diyakini sebagai simbol kepolosan, kemurnian, kekuatan, kejantanan dalam mitologi Celtic. Pemerintahan Skotlandia menganut sistem parlementer yang bernaung di bawah konstitusi monarki Britania. Kepala pemerintahan Skotlandia adalah Perdana Menteri Inggris dan kepala negaranya adalah Raja Inggris. Negara ini tetap tunduk pada parlemen Inggris di bidang urusan luar negeri, perdagangan luar negeri, pertahanan, layanan sipil nasional, kebijakan ekonomi dan moneter, jaminan sosial, ketenagakerjaan, regulasi energi, sebagian besar aspek perpajakan, dan beberapa aspek transportasi. Sekretaris Negara Skotlandia mewakili Skotlandia dalam kabinet pemerintah Inggris. Dulunya, kerajaan Skotlandia menjadi negara berdaulat yang merdeka pada abad pertengahan awal dan masih berdiri hingga tahun 1707. Tetapi setelah James VI, seorang raja Skotlandia, mewarisi tahta Inggris dan Irlandia pada tahun 1603, Skotlandia bersatu secara politik dengan kerajaan Inggris pada tanggal 1 Mei tahun 1707, yang kemudian membentuk Kerajaan Britania Raya. Penyatuan ini disahkan melalui Undang-Undang Penyatuan yang disepakati oleh parlemen kedua negara pada tahun 1707, di mana kemudian penyatuan ini diikuti oleh penentangan rakyat Skotlandia
dan pecahnya kerusuhan anti penyatuan di berbagai tempat. Kerajaan Britania Raya kemudian juga bersatu secara politik dengan Kerajaan Irlandia pada 1 Januari tahun 1806 dan membentuk Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia. Meskipun tergabung dalam satu negara berdaulat, Skotlandia memiliki sistem hukum yang terpisah dari sistem hukum yang digunakan oleh Inggris, Wales, dan Irlandia. Skotlandia memiliki yurisdiksi hukum publik dan hukum privat yang berbeda dengan negara konstituen Britania lainnya. Terpisahnya lembaga hukum, pendidikan, dan keagamaan Skotlandia dari negara Britania lainnya turut menyumbang terhadap kesinambungan budaya dan identitas nasional Skotlandia sejak penyatuan pada tahun 1707. Setelah referendum tahun 1997, dibentuk sebuah badan legislatif bernama Parlemen Skotlandia pada tahun 1999. Parlemen ini memiliki kewenangan yang sangat luas untuk menangani urusan-urusan dalam negeri Skotlandia yang tidak menjadi kewenangan Britania Raya. Pada bulan Mei tahun 2011, Partai Nasional Skotlandia menang mutlak di parlemen dan berencana untuk melakukan referendum kemerdekaan pada tanggal 18 September tahun 2014. Namun demikian, hasil referendum ini menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Skotlandia menolak untuk merdeka dari Britania Raya. Di antara sekian banyak negara di Eropa, Latvia menjadi negara yang jarang diperbincangkan. Padahal, layaknya negara-negara lain di Eropa, Latvia juga memiliki banyak keunikan. Salah satunya adalah fakta bahwa negara yang terletak di kawasan Baltik, Eropa Utara ini memiliki bahasa resmi yang merupakan salah satu bahasa tertua di muka bumi yang menjadi induk dari semua bahasa di Eropa. Bahasa Latvia adalah bagian dari rumpun bahasa Indo-Eropa dan bersama-sama dengan bahasa Lituania menjadi dua cabang bahasa Baltik yang masih lestari. Selain itu, Latvia juga memiliki desain bendera paling tua di dunia. Bendera Latvia menggunakan desain yang sama sejak tahun 1280. Yang itu berarti bahwa desain tersebut telah digunakan selama hampir 8 abad. Satu-satunya desain bendera yang mungkin lebih tua dibandingkan bendera Latvia adalah bendera negara Denmark yang diperkirakan berasal dari sekitar abad ke-12. Latvia berbatasan dengan Estonia di utara, Lituania di selatan, Rusia di bagian timur, dan Belarus di tenggara. Dengan luas wilayah 64.589 km persegi dan dihuni oleh sekitar 2.070.371 jiwa, negara yang pernah dikuasai oleh Jerman dan Soviet ini menjadi salah satu negara dengan penduduk paling jarang di Eropa. Negara ini dihuni oleh bangsa Latvia yang merupakan bagian dari bangsa Baltik, yang secara budaya berhubungan dengan bangsa Lituania. Penduduk Latvia dikenal sangat suka akan pesta, bernyanyi dan menari, sehingga negara ini memiliki lebih dari 1 juta lagu rakyat. Semua orang di Latvia menyanyikan lagu-lagu tersebut di festival dan di tempat-tempat lain. Festival di Latvia akan menjadi surga bagi siapapun yang menyukai musik rakyat. Selain itu, Latvia menjadi salah satu negara dengan wanita tertinggi di dunia, dengan rata-rata tinggi mencapai 170 cm. Para prianya juga dikenal memiliki postur tubuh yang cukup tinggi, dan mereka menempati peringkat keempat sebagai pria tertinggi di dunia. Orang-orang Latvia memiliki sikap yang agak mirip dengan orang Rusia.
mereka agak pendiam dan tidak mengekspresikan emosi secara terbuka kepada orang asing. Sebelum pendudukan Soviet pada tahun 1940, etnis Latvia merupakan sekitar 3/4 dari populasi negara ini. Namun demikian, hari ini mereka membentuk sekitar 3/5 dari populasi, dan Rusia menyumbang sekitar 1/4. Ada kelompok kecil Belarusia, Ukraina, Polandia, Lituania, dan lainnya. Bahasa resmi Latvia adalah bahasa Latvia. Namun demikian, hampir sepertiga dari populasinya berbicara dalam bahasa Rusia. Tidak berbeda dengan negara lain pada umumnya, sebagian besar penduduk Latvia tinggal di ibu kota. Mereka tinggal di ibu kota Riga yang menjadi kota terpadat di negara itu. Tercatat sekitar 641.481 orang atau hampir sepertiga penduduk Latvia tinggal di kota Riga. Riga merupakan kota terbesar di kawasan Baltik dan terletak di muara sungai Daugava. Kota ini menjadi pusat kebudayaan, pemerintahan, bisnis, keuangan, industri, dan pendidikan. Dan berkat arsitektur bangunannya, kota Riga dinobatkan sebagai salah satu warisan dunia. Meski memiliki wilayah relatif kecil, Latvia menjadi kawasan paling hijau di Eropa. Latvia memiliki hutan yang cukup luas. Hutan Latvia sering disebut sebagai emas hijau. Demikian ini karena hutan di Latvia berkontribusi besar terhadap perekonomiannya. Kayu dan produk kayu merupakan produk terpenting negara ini. Sekitar 54% wilayahnya adalah hutan, dan 10%-nya merupakan wilayah berlumpur. Di hutan ini juga dihuni oleh bangau hitam, elang, berang-berang, serigala, rusa, babi hutan, dan rubah merah. Salah satu hutan yang dijadikan taman nasional adalah Taman Nasional Gauja, yang merupakan taman nasional paling luas dan paling tua di Latvia. Negara ini juga memiliki pohon ek yang sangat tua yang berasal dari zaman Firaun yang ditemukan di Latvia selama proyek penggalian. Pohon tersebut tumbuh di pantai Daugava pada sekitar 3.500 tahun yang lalu, atau ketika Firaun Tutankhamen menjadi penguasa Mesir. Latvia memiliki sejarah yang cukup kelam. Pada masa Perang Dunia II, sebanyak kurang lebih 12,5% penduduk Latvia dibunuh, di mana jumlah ini menjadi yang terbesar di Eropa. Dikatakan bahwa pasukan Nazi adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas sebagian besar kematian ini. Selain itu, sebanyak 190.000 orang dipenjara di Soviet pada tahun 1945 hingga tahun 1952. Pada tahun 1930-an, Latvia memiliki populasi Yahudi yang signifikan yang diperkirakan mencapai lebih dari 90.000 jiwa. Hingga kemudian, selama Perang Dunia II, Soviet dan Jerman menduduki Latvia dan membuat orang-orang Yahudi melarikan diri dari negara itu, atau dideportasi ke kamp penjara atau kamp konsentrasi, atau dieksekusi. Pasukan Nazi bertanggung jawab atas antara 65.000 hingga 75.000 kematian ini. Pada akhir perang, hanya beberapa ribu orang Yahudi Latvia yang tersisa di negara ini. Karena telah diserang dan diduduki oleh kekuatan asing pada sebagian besar sejarahnya, Latvia harus berjuang untuk melestarikan bahasa, cerita rakyat, dan adat istiadatnya yang khas. Hilangnya kemerdekaan politik negara itu pada abad ke-13 secara efektif menghentikan perkembangan budaya Latvia selama berabad-abad. Negara ini bahkan harus mengganti mata uangnya beberapa kali. Di bawah pemerintahan Soviet, Latvia menggunakan rubel Rusia sebagai unit moneternya.
Tetapi pada tahun 1993, negara ini mengadopsi mata uangnya sendiri yang disebut dengan mata uang Lat. Kemudian pada 1 Januari tahun 2014, Latvia mengadopsi euro sebagai mata uang resminya. Latvia dapat secara terbuka dan aktif merayakan warisan budaya mereka baru pada abad ke-19. Swiss adalah negara pegunungan kecil yang terletak di Eropa Tengah yang terkurung oleh daratan di antara Perancis dan Italia. Secara geografis, negara Swiss terbagi menjadi dataran tinggi, pegunungan Alpen, serta jura. Pegunungan Alpen menempati sebagian besar wilayah ini, yang kemudian membentuk pemandangan yang sangat spektakuler bagi negara ini. Sebagian besar penduduknya yang berjumlah sekitar 9 juta jiwa terkonsentrasi di dataran tinggi yang merupakan tempat kota-kota terbesar dan pusat ekonomi semacam Jenewa, Basel, dan lain sebagainya. Swiss dikenal sebagai negara netral tertua di dunia yang mempertahankan netralitas militer sejak abad ke-16 dan tidak terlibat perang internasional sejak tahun 1815. Netralitas Swiss memiliki tradisi sejarah yang panjang. Hal ini terbilang sebagai fakta yang mengejutkan, mengingat sebelumnya negara ini dikenal sebagai negara ekspansionis, memiliki prajurit yang ganas yang sering disewa sebagai tentara bayaran oleh tentara asing. Sebagai negara netral, Swiss tidak ikut serta dalam konflik bersenjata eksternal, tidak memberikan bantuan bersenjata, dan bukan anggota aliansi militer manapun. Sejarah netralitas Swiss dimulai pada pertempuran Marignano pada tahun 1515 yang terjadi antara Prancis dan Swiss selama Perang Liga Suci serta Perjanjian Fribourg yang ditandatangani pada tahun 1515. Pada pertempuran tersebut, Swiss mengalami kekalahan besar dari negara Perancis. Kendati demikian, kedua belah pihak sama-sama menderita banyak korban, dan dengan demikian, Perancis berusaha menciptakan perdamaian yang baik serta abadi. Karena itu, apa yang disebut klausul abadi dimasukkan dalam perjanjian tersebut, di mana kedua negara berjanji untuk tidak pernah mengangkat senjata satu sama lain atau untuk mendukung musuh satu sama lain. Sejak saat itu, Swiss mulai menghindari konflik bersenjata demi tujuan mempertahankan diri. Demikian pula, perjanjian tersebut tidak hanya mencegah Swiss untuk berperang dengan Perancis di masa depan, tetapi Swiss tidak pernah lagi berperang dengan kekuatan asing manapun, sehingga secara efektif menerapkan kebijakan netralitas militer unilateral. Langkah besar berikutnya menuju pengakuan internasional terjadi dengan berakhirnya Perang 30 tahun antara tahun 1618 hingga 1648, di mana wilayah Swiss tetap netral dan tidak mengizinkan lewatnya pasukan dari kedua belah pihak. Saat itu, perpecahan politik dan ideologi yang besar antara wilayah Katolik dan Protestan mulai berkembang, dan mereka semua memahami bahwa netralitas adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan konfederasi. Karena itu, pada Perjanjian Westphalia tahun 1648, disertai dengan pengakuan internasional atas kemerdekaan Swiss, dan sejak saat itu, semua negara besar mulai menganggap Swiss sebagai negara netral secara de facto. Kekuatan-kekuatan besar Eropa berkumpul di Kongres Wina pada tahun 1814 hingga 1815 dan memutuskan bahwa Swiss karena posisi geografisnya akan berfungsi sebagai zona penyangga netral dan setuju untuk tidak melanggar netralitasnya di masa depan. Namun demikian, pengakuan pertama terhadap netralitas Swiss di bawah hukum internasional tidak muncul dari tuntutan eksplisit Swiss, namun karena struktur kekuasaan pada saat itu mengharuskan hal tersebut. Meskipun praktik ketidakberpihakan unilateral yang telah lama mereka terapkan berkontribusi besar terhadap gagasan tersebut.
Bagaimanapun, sejak tahun 1815, Swiss telah resmi sebagai negara netral, negara pertama di dunia yang mencapai status ini. Abad ke-20 menjadi masa yang penuh tantangan bagi kenetralan Swiss. Kendati demikian, negara ini berhasil bangkit dari masa-masa sulit yang dialaminya. Salah satu komponen utama yang mengalami perkembangan besar-besaran selama Perang Dunia adalah kemampuan pertahanan Swiss serta kesediaannya untuk membela diri terhadap invasi apapun. Pada awal Perang Dunia Pertama, Swiss memiliki pasukan sebanyak 250.000 tentara dan hampir semuanya dikerahkan di sepanjang perbatasan ketika perang pecah. Tentara Swiss yang relatif besar dan terorganisir begitu diperhitungkan, sehingga Jerman memutuskan untuk melewati Belgia daripada Swiss. Jadi, dengan pencegahan yang efektif, Swiss mampu mempertahankan netralitasnya selama perang berlangsung. Keberhasilan netralitas Swiss selama Perang Dunia I memerlukan penegasan kembali dalam tatanan internasional setelah perang. Liga Bangsa-Bangsa yang baru dibentuk tidak hanya mengakui Swiss sebagai negara netral berdasarkan Konvensi Den Haag pada tahun 1907, tetapi juga mengingatkan netralitas Swiss ke tingkat simbolis dalam urusan internasional dengan mendirikan kantor pusatnya di kota Jenewa. Dengan demikian, netralitas Swiss telah berkembang menjadi instrumen untuk melindungi kedaulatan Swiss, dan negara ini menjadi tempat netral dan tempat berlindung yang aman bagi seluruh Eropa pada saat konflik. Pada saat Perang Dunia Kedua meletus, Swiss mengerahkan 600.000 tentara secara besar-besaran untuk menghindari konflik dan menjaga netralitasnya. Sejak itu, Swiss telah memperluas sifat simbolis dari netralitasnya dalam urusan internasional. Salah satu dari 4 kantor utama PBB berlokasi di Jenewa. Negara ini menjadi tuan rumah bagi sejumlah organisasi internasional lainnya seperti Forum Ekonomi Dunia serta Palang Merah Internasional dan sejumlah badan kemanusiaan. Dan Jenewa sendiri sering dijuluki sebagai ibu kota kemanusiaan dunia. Kendati demikian, tidak sedikit yang meragukan serta mempertanyakan netralitas Swiss. Demikian ini karena pada Perang Dunia II, ketika dikepung oleh negara-negara poros, Swiss menjanjikan pembalasan militer jika diserang. Tetapi ia terus melakukan perdagangan dengan negara Jerman. Keputusan terakhir adalah keputusan yang kemudian diperiksa ulang oleh beberapa sejarawan, mempertanyakan apakah Swiss benar-benar netral dalam perang tersebut. Meskipun tidak terlibat dalam kedua perang dunia, negara ini menutup perbatasannya bagi pengungsi Yahudi, baik sebelum dan selama Perang Dunia II. Netralitas Swiss juga dipertanyakan ketika menyikapi perang Ukraina dan Rusia. Dalam perang Ukraina, Swiss langsung mengutuk serangan Rusia ke Ukraina sebagai pelanggaran hukum internasional. Ditambah, pada akhir bulan Februari tahun 2002, negara Alpen tersebut telah bergabung dengan Eropa Barat dengan menerapkan hampir semua sanksi Uni Eropa pasca 24 Februari terhadap negara Rusia. Hal ini menyebabkan Swiss membekukan ratusan aset oligarki Rusia dan pejabat pemerintah, menolak akses pesawat Rusia ke wilayah udara Swiss, dan melarang orang-orang di lingkaran dalam Putin mengunjungi negara tersebut. Selain itu, dalam konflik di Timur Tengah, Swiss juga ikut-ikutan. Angkatan bersenjata Swiss berpartisipasi dalam perang yang dipimpin oleh Amerika Serikat di Afghanistan sebagai pengamat, yang digambarkan sebagai pengarahan militer pertama sejak tahun 1815. Selama invasi Irak tahun 2003, Amerika Serikat diberi izin untuk menggunakan wilayah udara Swiss guna misi pengawasan Irak. Swiss juga mengirim senjata ke Mesir, Bahrain, Arab Saudi, serta Uni Emirat Arab yang terlibat dalam intervensi yang dipimpin oleh Arab Saudi di negeri Yaman. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip netralitas yang sudah mereka pertahankan selama berabad-abad. Dengan demikian,
Swiss dianggap mulai kehilangan netralitasnya sejak mereka bergabung menjadi anggota PBB pada tahun 2002, karena Swiss harus mematuhi sanksi dari PBB. Serbia adalah negara terkurung daratan yang terletak di Balkan Barat Tengah atau di bagian tenggara benua Eropa. Negara ini berbatasan dengan Hongaria di utara, dengan Rumania dan Bulgaria di bagian timur, Republik Makedonia dan Albania di selatan, serta Montenegro, Kroasia dan Bosnia di bagian barat. Dalam sejarahnya, Serbia, Kroasia, dan Slovenia bergabung membentuk sebuah kerajaan pada tahun 1918, yang kemudian namanya diubah menjadi Kerajaan Yugoslavia pada tahun 1929. Yugoslavia kemudian mengalami beberapa perubahan sistem politik menjadi Republik Federal Sosialis Yugoslavia yang menganut sistem pemerintahan Republik Sosialis pada tahun 1945 hingga 1992, dan Republik Federal Yugoslavia pada tahun 1992 hingga 2003 yang menganut sistem pemerintahan Republik Federal Gabungan Serbia dan Montenegro. Negara ini kemudian mengubah nama menjadi Uni Negara Serbia dan Montenegro pada tahun 2003 hingga 2006. Namun, pada tahun 2006, Uni Negara Serbia dan Montenegro dinyatakan bubar karena Montenegro mendeklarasikan kemerdekaan dan lepas dari Uni negara ini. Sedangkan Serbia juga membentuk negaranya sendiri dengan nama Republik Serbia. Selanjutnya, pada tanggal 5 Juni 2006, yang merupakan hari bubarnya Uni Negara Serbia dan Montenegro, juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Serbia. Serbia merupakan salah satu negara penghasil raspberry terbesar di dunia, di mana pada tahun 2012, negara ini menyuplai hampir 95% raspberry dunia. Negara ini juga memiliki keju termahal di dunia. Keju termahal dari Serbia terbuat dari campuran susu kambing serta susu keledai, di mana keju ini memiliki harga 1.000 euro per kilogram. Hebatnya, selain dikenal sebagai penghasil raspberry terbesar di dunia, sekaligus penghasil keju termahal di dunia, Serbia juga melahirkan banyak kaisar Romawi. Terdapat 18 kaisar Romawi yang lahir di tanah yang saat ini disebut sebagai Serbia. Jumlah ini adalah sekitar 20% dari semua kaisar Romawi yang pernah ada. Yang paling terkenal di antara mereka adalah Konstantin Agung, seorang kaisar Romawi yang menjadikan Kristen sebagai agama resminya. Hebatnya lagi, pada abad-abad berikutnya, negara ini juga melahirkan banyak ilmuwan yang sangat dihormati. Di antaranya adalah seorang Nikola Tesla, seorang jenius dengan beragam penemuan cerdas yang terus dipakai hingga hari ini. Kemudian terdapat Mihailo Pupin, seorang fisikawan dan kimiawan yang memiliki gagasan yang menakjubkan tentang telekomunikasi. Lalu ada Milutin Milankovic, seorang ahli matematika, astronom, ahli iklim, dan ahli geofisika, yang penelitian klimatologinya terbesar di seluruh tata surya, dan dianggap sebagai penemu kalender paling akurat. Serbia juga memiliki peran penting dalam pendaratan pertama di bulan. Kendati negara ini tidak berkontribusi secara finansial, tetapi mereka telah menyumbang dalam bentuk sumber daya manusia. Terdapat 13 orang Serbia yang mengambil bagian dalam proyek tersebut yang dikenal sebagai Apollo.
Bahkan, Mihailo Pupin yang merupakan seorang fisikawan dan kimiawan juga merupakan salah satu pendiri Komite Penasihat Nasional untuk Aeronautika pada 3 Maret tahun 1915, yang kemudian kita kenal sebagai NASA. Namun demikian, meski dikenal melahirkan banyak orang hebat, Serbia juga dikenal sebagai negara asal vampir. Bahkan, kata vampir sendiri juga berasal dari negara ini. Seorang vampir legendaris bernama Sava Savanovic adalah orang Serbia yang berasal dari awal abad ke-18, mendahului Dracula yang berasal dari abad ke-19. Vampir ini dipercaya tinggal di sebuah kincir angin tua yang terdapat di pedalaman bernama Desa Zarosje di kota Bajinabasta. Sampai saat ini, masyarakat masih percaya dengan keberadaan vampir tersebut, sehingga mereka memberikan peringatan waspada di sekitar kincir tua tersebut ketika hari menjelang gelap. Beograd merupakan ibu kota Serbia dan menjadi salah satu kota tertua di Eropa yang dihuni sejak abad ketiga sebelum Masehi. Saat ini, Beograd menjadi salah satu tujuan populer untuk dikunjungi di negara ini, karena kota ini dikenal dengan orang-orangnya yang menarik. Tidak hanya itu, wanita Serbia juga dikenal sebagai salah satu wanita tercantik di dunia. Kombinasi genetik antara Slavia dan Mediterania membuat mereka terlihat memesona. Serbia juga memiliki 2 alfabet resmi, yaitu Kiril serta Latin. Alfabet Kiril umumnya digunakan di negara-negara Eropa Timur, sedangkan alfabet Latin umumnya digunakan di negara Eropa Barat. Kedua alfabet tersebut digunakan secara resmi di Serbia dan masing-masing memiliki 30 huruf. Serbia juga dikenal dengan pemandangan alamnya yang sangat indah. Negara ini memiliki keajaiban alam yang melimpah, mulai dari pegunungan, perbukitan kuno, sungai asri, hingga jajaran batu kapur. Negara ini juga memiliki Devilton yang terdiri lebih dari 200 menara batu alam dengan tinggi mencapai 2 hingga 15 meter, lebar 3 meter, serta memiliki formasi unik dan terbentuk karena proses erosi. Uniknya, beberapa waktu lalu, Serbia mewacanakan ingin bergabung dengan ASEAN, kendati jelas-jelas mereka adalah bagian dari Eropa. Serbia mengaku bahwa mereka telah mendapatkan dukungan penuh dari Singapura untuk bergabung dengan ASEAN. Namun demikian, dibutuhkan persetujuan dari negara Asia Tenggara lainnya untuk memasukkan Serbia ke dalam ASEAN. Andorra merupakan sebuah negara kecil yang terletak di Eropa dengan luas hanya 468 km persegi. Kendati demikian, negara ini memiliki 4 bahasa yang berbeda yang digunakan sebagai alat komunikasi, yaitu bahasa Catalan, bahasa Spanyol, Portugis, dan Perancis. Warga Andorra dikenal sangat bangga dan patriotik terhadap negara dan budayanya. Namun demikian, kebanggaan dan sikap patriotik ini tidak membuat mereka menjadi tertutup dan arogan. Sebaliknya, orang-orang Andorra dikenal sangat ramah dan bersahabat terhadap wisatawan asing. Keramahan ini membuat pengalaman berkunjung ke Andorra menjadi sangat berharga. Itulah sebabnya tidak mengherankan jika setiap tahunnya Andorra dikunjungi oleh sekitar 10,2 juta wisatawan asing. Jumlah wisatawan yang begitu banyak ini jauh melampaui populasi penduduk Andorra sendiri yang hanya berjumlah sekitar 77.000 jiwa. Selain keunikan dalam jumlah wisatawan,
Andorra juga dikenal dengan sistem pemerintahannya yang sangat unik. Tidak seperti kebanyakan negara pada umumnya yang hanya memiliki satu presiden, Andorra justru merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia yang menerapkan sistem parlementer diarki, di mana kepala negara bukan hanya satu orang. Sebaliknya, kepala negara di Andorra dijabat oleh dua orang, yang dikenal sebagai co-princes atau dua pangeran bersama. Pangeran pertama adalah Uskup Urgell dari Spanyol, lalu pangeran yang kedua adalah Presiden Prancis. Uniknya, dua pangeran ini tidak dipilih melalui pemilu yang demokratis. Mereka berdua justru diangkat melalui proses yang berbeda. Uskup Urgell dari Spanyol sebagai salah satu pangeran Andorra dipilih oleh Paus. Dan ini berarti bahwa ketika seorang uskup baru diangkat untuk keuskupan Urgell, maka uskup tersebut secara otomatis menjadi pangeran Andorra. Di sisi lain, setiap presiden Prancis juga secara otomatis menjadi pangeran Andorra selama ia masih menjabat sebagai presiden Prancis. Ini merupakan contoh unik di mana seorang pemimpin yang dipilih secara demokratis di negaranya sendiri justru menjadi pangeran di negara lain. Kendati terdapat dua pangeran yang menjabat sebagai kepala negara, namun faktanya kekuasaan mereka sangatlah terbatas. Demikian ini karena dua pangeran tersebut tidak memiliki hak veto, yang berarti mereka tidak memiliki wewenang untuk menetapkan atau membatalkan aturan serta undang-undang. Akibatnya, peran mereka berdua hampir sepenuhnya bersifat simbolis serta seremonial belaka. Kepala pemerintahan Andorra yang sebenarnya justru dipegang oleh Perdana Menteri yang dipilih melalui pemilihan umum yang demokratis. Perdana Menteri ini memegang tanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pengelolaan urusan negara dengan sistem politik multipartai, yang berarti terdapat berbagai partai politik yang terlibat dalam proses pemilihan umum. Secara historis, keberadaan dua kepala negara di Andorra terjadi karena perjalanan sejarah yang melibatkan pertikaian atas kepemilikan wilayah ini. Pada abad ke-8, Raja Charles II dari bangsa Frank memberikan wilayah Andorra kepada seorang bangsawan Urgell. Ratusan tahun berlalu hingga tiba pada abad ke-12 atau tepatnya pada tahun 1133 Masehi. Kala itu, keturunan dari bangsawan Urgell memberikan tanah Andorra kepada keuskupan Urgell, yang berarti Uskup Urgell menjadi penguasa tanah Andorra. Namun, masalah mulai muncul ketika keturunan Urgell yang lain yang berasal dari Foix Prancis tidak setuju atas kepemilikan Uskup Urgell atas tanah Andorra. Akibatnya, kedua belah pihak sering berdebat dan saling berselisih selama bertahun-tahun. Hingga akhirnya, pada tahun 1278, kedua pihak mencapai kesepakatan melalui sebuah perjanjian sebagai hasil negosiasi yang panjang. Isi perjanjian tersebut menetapkan bahwa kedua pihak, yaitu Foix Prancis dan Uskup Urgell, akan berbagi kekuasaan bersama atas Andorra. Sejak saat itu, tradisi memiliki dua kepala negara berlanjut hingga hari ini, di mana terdapat dua pangeran yang menguasai negara Andorra, yaitu Presiden Prancis serta Uskup Urgell dari Spanyol. Pada masa lalu, ketika Prancis masih berbentuk kerajaan, Raja Prancis secara otomatis menjabat sebagai pangeran Andorra seumur hidup mereka. Namun, seiring berubahnya status Prancis menjadi republik, kepala negara menjadi presiden. Karena itu, Presiden Prancis dapat menjabat sebagai salah satu pangeran Andorra selama periode 5 tahun sesuai dengan masa jabatan presiden. Di sisi lain, pangeran Andorra yang lain adalah Uskup Agung Urgell yang dilantik oleh Paus. Dan karena dilantik oleh Paus, maka tidak ada batas waktu yang pasti berapa lama Uskup Agung Urgell dapat menjabat sebagai pangeran Andorra. Selama Paus menginginkan, Uskup Agung Urgell akan terus menjabat sebagai pangeran Andorra.
Andorra terletak di bagian timur pegunungan Pyrenees, berbatasan dengan Perancis di utara dan Spanyol di selatan. Sebagai negara yang terkurung oleh daratan, Andorra tidak memiliki akses langsung pada laut, yang membatasi kemampuan negara ini untuk ikut terlibat dalam kegiatan maritim serta perdagangan internasional. Sebagian besar wilayah Andorra terdiri dari pegunungan tinggi serta lembah-lembah sempit. Puncak tertinggi di negara ini adalah Coma Pedrosa yang mencapai ketinggian 2.942 meter di atas permukaan laut. Iklim di Andorra adalah iklim pegunungan dengan musim panas yang sejuk dan musim dingin yang dingin dan bersalju, sebuah kondisi yang sangat cocok untuk olahraga ski. Karenanya, Andorra dikenal sebagai destinasi utama bagi para pecinta olahraga ski. Negara ini memiliki beberapa resort ski terbaik di Eropa, seperti Grand Valaria dan Valnor yang menawarkan berbagai jalur ski untuk semua tingkatan kemampuan. Resort-resort ini dikenal dengan fasilitasnya yang modern, kondisi salju yang sangat baik, dan pemandangan pegunungan Alpen yang sangat indah, yang selalu siap menyambut para penggemar olahraga musim dingin dengan lebih dari 300 km jalur ski yang terawat dengan baik, menantang para pemula hingga para ahli untuk menaklukkan lereng-lereng yang beragam. Dengan salju yang tebal dan langit yang cerah, Andorra menjadi surga bagi para pecinta ski yang mencari petualangan di tengah keindahan alam yang memukau. Andorra dengan keindahan alamnya yang memesona dan warisan budaya yang kaya merupakan permata yang tersembunyi di jantung pegunungan Pyrenees. Sebagai negara yang berdaulat dengan sistem pemerintahan diarki yang unik, Andorra terus memancarkan pesona dan misteri yang menarik bagi penjelajah dan pecinta alam dari seluruh dunia.